Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelina Cynthia Dewi, NIM 1908103011135. Nama saya Ayu Imro'atin Fadilah dengan NIM 1908-1030-1139. Saya Hafid Fitrianto, NIM 1908-1030-1146. Dan saya Maya Rafika dengan NIM 1908-1030-1157. Kali ini kami akan menyampaikan hasil dari penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dan pengukuran kinerja UMKM dengan studi kasus toko Anggi Busana. Nah, pada tahun 2020 jumlah UMKM di Indonesia itu telah mencapai 64 juta dan pastinya diperkirakan akan terus naik di tahun berikutnya. Seiring dengan berkembangnya UMKM ini, tentunya kita harus memperhatikan tata kelola usaha yang baik dan benar. Salah satunya itu adalah di sistem keuangannya. Nah, untuk itu dalam penyusunan laporan keuangan UMKM harus didasarkan pada standar keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau yang dikenal dengan SAK EMKM. Dengan penerapan SAK EMKM yang telah dikeluarkan oleh IAI ini, diharapkan kita bisa membantu para pelaku UMKM untuk melakukan pelaporan keuangan yang pada awalnya berbasis kas menjadi berbasis akrual. Nah, poin yang akan kami sampaikan ada 4, yaitu pertama profil UMKM, kedua proses pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, ketiga tujuan SAK EMKM, dan yang keempat adalah analisis laporan keuangan Anggi Busana menggunakan rasio keuangan. Pertama, saya akan membahas profil dari objek UMKM kami. Jadi, Anggi Busana itu adalah sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bidang jual beli pakaian. Usaha ini didirikan pada tahun 2017 oleh Pak Afdi. Toko tersebut dinamakan Anggi Busana dikarenakan disesuaikan dengan nama anak perempuan pemiliknya. Nah, UMKM tersebut berlokasi di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pengalaman yang sudah dilakukan oleh pemilik selama 4 tahun lebih dalam menekuni bidang jual beli pakaian ini telah membuat mereka meningkatkan tingkat profesionalisme usahanya. Usaha yang dilakukan antara lain, pertama, pemilik mempersiapkan dengan baik keputusan strategi apa saja yang akan dilakukan di masa depan, lalu kedua, memberi pelatihan kepada karyawan, ketiga, menjaga kualitas produk agar tetap menjaga kepercayaan konsumen sehingga konsumen itu selalu merasa puas dan nyaman saat berbelanja di tempat mereka. Lalu produk-produk yang dijual itu antara lain seperti pertama atasan. Atasan ini ada kemeja, sweater, blouse, kaos, dan juga lain sebagainya. Kedua ada bawahan, bawahannya antara lain rok, celana kain, celana legging, dan sebagainya. Lalu ketiga ada tas, tasnya itu ada backpack, sling bag, tote bag, dan lain sebagainya. Dan juga 4 ada sepatu, sepatunya seperti flat shoes ataupun sandal juga ada. Nah, seluruh produk mereka yang mereka jual itu harganya hanya 30.000, makanya Anggi Busana ini juga bisa disebut dengan serba 35. Dengan adanya produk yang murah itu dan juga sangat berkualitas tentunya, diharapkan mampu menjadikan Anggi Busana ini lebih unggul dan juga lebih terkemuka dibandingkan dengan usaha lainnya. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai proses pembuatan laporan keuangan. Sebagai tambahan informasi bahwa sebelumnya UMKM Anggi Busana tidak mengeluarkan laporan keuangan mereka karena mereka selama ini hanya mencatat atau melakukan pembukuan terkait dengan penjualan dan juga pembelian maupun biaya operasional lainnya. Dan pada saat ini kami ingin mencoba untuk membuat laporan keuangan UMKM Anggi Busana berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Adapun data-data yang kami peroleh merupakan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada pengelola UMKM Anggi Busana pada tanggal 30 Mei 2021. Dan dalam penyusunan laporan keuangan kami memiliki beberapa kebijakan akuntansi. Yang pertama, di sini kami mengakui biaya historis dan juga asumsi dasar akrual, dan juga dalam pelaporan atau pembuatan laporan keuangan kami menggunakan mata uang rupiah. Lalu yang kedua, di sini laporan keuangan akan kami sajikan dalam 2 periode, yaitu untuk periode bulan April dan Mei 2021. Selanjutnya di sini kami tidak mengakui adanya PPN atau dalam hal
kami tidak mengikut sertakan PPN dalam penginputan transaksi. Hal ini dikarenakan harga jual dan harga beli yang tertera merupakan harga setelah ditambahkan oleh PPN 10%. Selanjutnya, di sini kami tidak mengakui adanya piutang dan utang. Hal ini sejalan dengan kegiatan bisnis dari entitas. Semua dilakukan secara tunai, baik itu untuk penjualan maupun untuk pembelian. Selanjutnya, untuk peralatan kami mencatatnya berdasarkan biaya perolehannya dan juga kami susutkan dengan metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat 4 tahun. Dan juga dalam menjalankan operasionalnya mereka melakukan penyewaan ruko selama 1 tahun ke depan yang dimana mereka membayarnya di muka. Maka di sini kami mencatatnya sebagai sewa dibayar di muka. Dan untuk akhir periode kami akan melakukan penyesuaian terhadap penyusutan peralatan, terhadap sewa dibayar di muka atau beban accrualnya, dan juga untuk penyesuaian perlengkapan. Dan sebagai tambahan informasi bahwa modal usaha dari UMKM Anggi Busana merupakan modal pribadi dari Bapak Afdi, dan di sini kami tidak mengakui adanya utang bank. Dan untuk biaya operasionalnya mereka memiliki biaya operasional rutin dan tidak rutin. Kalau biaya operasional rutin seperti pembayaran gaji di mana mereka memiliki 5 orang karyawan, pembayaran uang makan karyawan, pembayaran listrik, air, dan kalau biaya operasional tidak rutin seperti biaya maintenance, biaya iklan, dan biaya lain-lain seperti THR. Selanjutnya berdasarkan standar akuntansi keuangan EMKM, di sini terdapat 3 jenis dari laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan posisi keuangan atau neraca, dan yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan. Di mana catatan atas laporan keuangan ini menjelaskan secara detail setiap akun-akun yang tersaji dalam laporan laba rugi dan laporan neraca. Dan dengan adanya laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan EMKM diharapkan akan mempunyai dampak baik nih bagi pengguna atau bagi pihak yang berkepentingan terhadap entitas, karena di sini mereka akan mengetahui lebih jelas mengenai prospek usahanya, bisa mengontrol biaya operasionalnya, dan juga mengetahui posisi keuangan serta aset yang sebenarnya mereka miliki. Selanjutnya saya akan menyampaikan poin ketiga tentang tujuan SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa SAK EMKM ini dirancang khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang berlaku aktif sejak 1 Januari 2018. Nah, di mana tujuan adanya SAK EMKM ini sendiri yaitu sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang berisi informasi, posisi, dan kinerja keuangan itu sendiri. Selain itu juga SAK EMKM ini juga digunakan untuk mendukung peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan suatu UMKM yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, di mana bentuk SAK EMKM ini cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan SAK etap. Selanjutnya, saya akan menyampaikan poin keempat tentang analisis laporan keuangan Anggi Busana menggunakan rasio keuangan. Setelah melakukan observasi pada toko Anggi Busana di Jalan Siliwangi, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 30 Mei 2021, didapatkan bahwa selama beroperasi, toko Anggi Busana tidak membuat laporan keuangan, namun hanya mencatat penjualan dan pembeliannya saja, sehingga pihak yang berkepentingan tidak dapat mengetahui secara pasti mengenai keuntungan yang didapatkan, mengenai jumlah aset yang tersedia. Jadi, penilaian kinerja keuangan membutuhkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK EMKM yang telah diterbitkan oleh IAI sebagai pedoman penyusunan. Apabila laporan keuangan Anggi Busana ini disusun berdasarkan SAK EMKM, maka laporan keuangan hanya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini kami mencoba menyusun laporan keuangan dari toko Anggi Busana ini menggunakan aplikasi Mayop. Kelompok kami menyusun laporan keuangan Anggi Busana pada bulan April 2021 dan Mei 2021. 2 bulan terakhir tersebut terlihat bahwa total aset dari
Anggi Busana tersebut naik dari April ke Mei menjadi 304, 785, 166.000. Nah, begitu juga dengan jumlah liabilitas dan ekuitasnya. Di situ juga menunjukkan kenaikan dari bulan April ke bulan Mei-nya. Nah, dari sisi laba ruginya, di sini toko Anggi Busana pada bulan Mei mengalami peningkatan keuntungan. Teknik analisis yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum terdapat 4 rasio yang dapat digunakan, antara lain ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan yang terakhir ada rasio aktivitas. Nah, karena pada toko Anggi Busana ini semua pembelian, semua penjualan itu dilakukan secara tunai, maka kami hanya menghitung rasio profitabilitas dan rasio aktivitasnya saja. Nah, di situ terlihat bahwa dari rasio profitabilitas kita menghitung profit margin on sales-nya atau margin laba, terus ada ROA sama ROE. Di situ terlihat bahwa baik dari sisi margin laba, dari sisi ROA-nya, dari sisi ROE-nya itu mengalami kenaikan dari bulan April ke bulan Mei. Nah, semakin tinggi nilai persentase rasio profitabilitas ini, maka bisa dikatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada bulan Mei ini semakin baik. Hal ini tergambarkan juga pada laba perusahaan tadi yang mengalami kenaikan dari bulan April ke bulan Mei-nya. Kondisi ini itu bisa disebabkan karena pada bulan Mei masyarakat itu berbondong-bondong untuk membeli kebutuhan Hari Raya Idul Fitri, termasuk kebutuhan pakaian seperti yang dijual oleh toko Anggi Busana ini, sehingga penjualan toko Anggi Busana pada bulan Mei ini mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya. Sama halnya dengan rasio profitabilitas, rasio aktivitas yang tergambarkan dari toko Anggi Busana ini juga mengalami kenaikan. Di mana semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Dilihat dari aset turnover-nya atau perputaran asetnya. Toko Anggi Busana ini mengalami kenaikan sebesar 0,4 kali dari bulan sebelumnya. Sementara untuk rasio perputaran persediaan, toko Anggi Busana ini pada bulan Mei 2021 berarti bahwa dalam satu bulan itu persediaan berputar sebanyak 1,89 kali. Nah, semakin cepat perputaran persediaan ini, maka semakin efisien juga toko Anggi Busana ini dalam memanfaatkan aset perusahaan berupa persediaan ini. Dari tabel tersebut juga bisa dilihat bahwa lama persediaan berada di gudang adalah selama 15,87 hari pada bulan Mei 2021, di mana semakin lama barang berada di gudang menunjukkan bahwa barang tersebut tidak laku terjual. Hal ini itu dihitung selama 1 bulan. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada UMKM Anggi Busana ini, diketahui bahwa entitas tidak pernah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Nah, UMKM Anggi Busana ini hanya mencatat penjualan harian yang dilaksanakan secara tunai dan pengeluaran harian serta pembelian barang dagang. Hal itu mengakibatkan entitas ini atau Anggi Busana ini kurang mampu dalam mengukur kinerja per periodenya. Dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM tentunya akan mempermudah pemilik dalam mengontrol biaya operasionalnya dan mengetahui posisi keuangan UMKM yang dimilikinya. Di lain sisi, dengan adanya laporan keuangan yang sudah terstandar akan mempermudah pemilik usaha untuk mengajukan pinjaman kredit ke bank. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.